Halo Tribuners, jumpa lagi di News of the Week Tribun Pekanbaru. Seperti biasa akan ada dua informasi populer yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi sebelum ke informasi populernya, jangan lupa untuk support terus YouTube channelnya Tribun Pekanbaru dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru. Untuk informasi populer pertama, ini ada nama Kompol Yuni Purwanti yang hangat menjadi perbincangan di kalangan publik, di mana diduga ia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika bersama dengan sejumlah oknum anggota Polri lainnya. Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi hangat menjadi perbincangan di kalangan publik setelah namanya diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika bersama 11 anggota Polri lainnya. Jabatan Kompol Yuni Purwanti sebagai Kapolsek Astana Anyar pun langsung dicopot dan dimutasikan sebagai perwira menengah pelayanan markas atau Panmen Yanman Polda Jabar dalam rangka pemeriksaan atas kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Kompol Yuni Purwanti bersama 11 oknum anggota lainnya ditangkap oleh Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jabar di sebuah hotel di Kota Bandung. Setelah dilakukan tes urin, diduga Kompol Yuni Purwanti positif narkotika. Dalam karirnya, sejumlah jabatan pernah diduduki oleh Yuni Purwanti. Bahkan prestasinya dalam mengungkap kasus narkotika cukup baik. Satu di antaranya pada tahun 2019 lalu ketika menjabat sebagai Kanit 3 Subdit 2 Dit Narkoba Polda Jabar, Kompol Yuni bersama personil Polda Jabar berhasil mengungkap kasus peredaran kokain di Bogor. Namun prestasi sebagai Serikandi polisi tersebut lenyap seketika. Kini malah sebaliknya, Kompol Yuni Purwanti diduga terlibat dalam kasus narkotika. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago menjelaskan penangkapan Kompol Yuni ini bermula pengaduan dari masyarakat ke Propam Mabes Polri. Tindak lanjut dari laporan tersebut didapat ada 12 orang oknum anggota Polri yang dicurigai terlibat dalam kasus barang haram ini. Satu di antaranya nama Kompol Yuni Purwanti. Peristiwa oknum terlibat penyalahgunaan narkotika ini telah mencoreng institusi Polri. Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dopiri mengatakan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Polri. Menurutnya, sanksi tegas pun menanti bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ia mengatakan ada dua sanksi yang menanti, dipecat atau dipidanakan, bahkan bisa kedua-duanya. Kasus keterlibatan anggota Polri terhadap barang haram narkotika ini bukanlah pertama kali. Belum lama ini juga terjadi di Kota Pekanbaru Riau. Kompol Imam Zaidi terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti 16 kg sabu. Kasus Imam Zaidi ini kini masih berlanjut ke meja hijau. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru. Baik Tribuners, kita lanjut lagi ke informasi populer yang kedua. Gubernur Provinsi Riau Samsuar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hingga 31 Oktober 2021 mendatang. Gubernur Riau Samsuar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Riau terhitung sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang. Penetapan status siaga darurat Karhutla ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang prosedur tetap kriteria penetapan status keadaan bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Karhutla di Riau. Penetapan status siaga Karhutla ini menyusul 3 kabupaten kota yakni Dumai, Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir yang telah menetapkan siaga darurat Karhutla. Samsuar mengungkapkan selain ancaman Karhutla, saat ini Riau juga sedang dihadapi dengan wabah COVID-19 sehingga dibutuhkan kerja maksimal untuk mencegah dan menangani bencana ini. Hingga saat ini, total luas lahan yang terbakar di Riau sudah mencapai 55,71 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota. Terluas di Kabupaten Siak seluas 33 hektar, kemudian Kabupaten Bengkalis 17,7 hektar, di Rokan Hilir 5 hektar, dan di Kota Dumai 0,01 hektar. Menurut Samsuar, dengan ditetapkannya status siaga ini, maka Satgas langsung mempersiapkan diri, baik sarana dan prasarana untuk melakukan pencegahan.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta bantuan pemerintah pusat untuk segera melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Riau. Teknologi untuk hujan buatan akan difokuskan di wilayah-wilayah yang saat ini sudah mulai berkurang curah hujannya. Selain modifikasi cuaca, pemerintah Riau juga sudah mengajukan pinjaman helikopter ke BNPB untuk patroli dan pemadaman karhutla melalui udara. Sekaligus juga mempersiapkan TMC, sehingga nanti bagi daerah-daerah kabupaten yang sudah lama tidak hujan, nanti kita lakukan TMC, ya, sehingga nanti kita harapkan ada hujan buatan di sana, yang kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi kekeringan, guna untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Baik Tribuners, itu tadi dua informasi populer yang kami sampaikan dalam kesempatan News of the Week kali ini. Untuk update informasi Anda lainnya, jangan lupa untuk kunjungi tribunpekanbaru.com. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.